Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik sekolah Minggu apa kabarnya? Sudah siap untuk memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan kita mau beribadah online sekolah Minggu. Sebelum kita mulai, mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita bisa serius di hadapan Tuhan. Yuk, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah Minggu online pada hari ini Tuhan. Berkatilah kakak guru yang akan membawakan firman Tuhan, dan juga berkati adik-adik kami yang akan mulai ikut ibadah online sekolah Minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, halo. Halo, selamat pagi. Apa kabar untuk adik-adik di rumah? Pastinya sudah siap memuji Tuhan. Siapa yang sudah mandi hari ini? Saya. Oh, siapa yang sudah wangi hari ini? Saya. Oke, kita mau kembali beribadah sekolah Minggu online. Sekarang kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, dan mendengar firman Tuhan. Oke adik-adik, kita siapkan hati kita. Sebelum itu kita nyanyi satu lagu. Jadi kita memuji nama Tuhan. Kasihkan semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Yang semangat ya adik-adik, kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kali lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ayat 5-7. Allah memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Mazmur 146 ayat 5-7. Allah memberi roti kepada orang-orang yang kelaparan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Mazmur 146 ayat 5-7. Allah memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah.
adik-adik semuanya. Selamat beribadah di sekolah minggu online ya. Yuk kita akan melakukan firman Tuhan. Namun seperti biasa sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tanganmu, tutup mata, ikuti Kak Hendy berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong berkati buat setiap firman yang kami dengar, supaya kami dapat mengerti, bahkan kami dapat menjadi pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga kakak guru yang akan bercerita. Tuhan urapi supaya kami dapat mengerti buat setiap firman yang akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Ismail ya. Bagaimana Allah memberikan air kepada Ismail ya. Ini tahu kan adik-adik ini apa? Ya, ini air. Apakah gunanya air ini? Air gunanya untuk diminum. Tuh, air juga berguna untuk membersihkan badan ya. Untuk mandi, untuk mencuci baju, untuk mencuci piring. Kalau adik-adik punya sepeda, untuk mencuci sepeda. Ya, air ini sangat kita butuhkan ya. Jadi adik-adik kalau punya air jangan dibuang-buang, apalagi dibuat mainan doang ya. Oke, Kak ini akan bercerita dari Kejadian 21 ayat 14 sampai 19 ya. Buat yang sudah besar, kalian bisa membacanya ya. Kalau buat yang adik-adik masih kecil, cukup mendengarkan cerita Kak ini. Oke, gini ceritanya ya. Ada seorang anak yang tinggal bersama ayah dan ibunya. Dia bernama Ismail. Bapaknya Ismail bernama Abraham dan ibunya adalah Hagar ya. Suatu hari Ismail dan Hagar pergi dari rumah. Mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh ya. Mereka melakukan perjalanan itu dengan berjalan kaki adik-adik, melewati gurun yang panas. Waktu mereka pergi, tentunya mereka membawa bekal ya, bawa makanan yang secukupnya, juga bawa apa nih? Yes, bawa air. Mereka jalan di padang yang panas dengan matahari yang terik. Lalu Ismail haus, minum air. Lalu berjalan lagi. Udah jalan berapa lama lagi? Waduh panas ibu, aku mau minum, haus. Dikasih lagi, minum ini. Minum lagi ya. Lalu setelah 1 hari, 2 hari masih melewati perjalanan yang sangat panjang di tengah gurun pasir yang panas. Lalu Ismail juga, Bu, aku haus lagi. Lalu ini nak, minumlah. Ismail langsung minum. Ibu, airnya habis, tapi aku masih haus, tapi airnya sudah tidak ada, Ibu. Lalu Ismail mulai menangis. Dia menangis, Ibu, aku haus, aku capek, aku letih dengan perjalanan ini. Wah, Ibu Hagar mulai sedih adik-adik. Dia melihat Ismail yang menangis. Ya, Ibu Hagar jadi sedih. Aduh, bagaimana aku bisa menolong Ismail yang sedang kehausan? Waktu Ismail menangis sedih karena kehausan, Ibu Hagar pergi menjauh dari Ismail. Di sana dia ngapain adik-adik? Di sana Ibu Hagar menangis. Dia menangis sedih karena Ismail yang sedang kehausan dan tidak ada air di sekitar situ adik-adik. Kalian tentu gimana rasanya kalau lagi haus tapi tidak ada air? Tentu gak enak ya. Demikian juga dengan Ismail. Dia menangis saat Ibu Hagar menangis sedih karena tidak ada air untuk Ismail. Lalu tiba-tiba datanglah ya, ada malaikat Tuhan yang menemui Ibu Hagar. Malaikat itu bilang begini, Ibu jangan takut, tangismu, doamu sudah didengar Tuhan ya. Bawalah anak itu tidak akan mati. Bawalah anak itu ya. Lalu ketika malaikat itu sudah pergi,
mata ibu Hagar dibukakan. Dilihatnya ada sebuah sumur. Lalu ibu Hagar buru-buru mengambil air untuk diminumkan kepada Ismail, ya. Nah, adik-adik, cerita kayak ini sampai di sini melalui firman Tuhan, ya. Tuhan tahu bagaimana saat kita sedang membutuhkan sesuatu, Tuhan akan menolong kita, seperti Ismail, ya. Walaupun pada saat itu di padang gurun tuh tidak ada air sama sekali loh adik-adik. Tapi ketika ibu Hagar ini menangis sedih di hadapan Tuhan, berdoa meminta sesuatu dengan sungguh-sungguh, air yang dibutuhkan oleh Ismail, Tuhan tolong ibu Hagar menemukan air buat Ismail, sehingga Ismail terselamatkan, ya. Ismail dapat meminum air, dapat menyegarkan lagi keadaannya, tubuhnya, dan dapat kembali lanjutkan perjalanan hingga sampai ke tempat tujuan. Oke, firman Tuhan sampai di sini adik-adik, ya. Kita mau belajar bagaimana Tuhan selalu mengerti apa yang menjadi kebutuhan kalian. Tuhan tahu apa yang kalian minta. Jadi saat kalian membutuhkan sesuatu, saat kalian sedang perlu sesuatu, misalnya mau beli alat tulis, adik-adik pengen beli baju, atau adik-adik ingin sesuatu yang lain. Oh, adik-adik minta kesembuhan buat mama, buat papa yang mungkin sedang sakit. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, minta kepada Tuhan, maka Dia akan menolong kalian, ya. Akan memberikan kesembuhan, akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhanmu, bukan keinginan, ya. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Shalom. Adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Yuk kita berdoa. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Juga kita mau berdoa syafaat, ya. Lipat tanganmu adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Kami percaya Tuhan tahu yang terbaik buat kami. Tuhan Yesus yang hidup, terima kasih jikalau sampai saat ini kami ada di dalam kesehatan. Terima kasih untuk keluarga kami yang sehat juga Tuhan. Namun apabila ada di antara kami, di antara teman-teman kami yang sedang sakit dalam keluarganya, Tuhan Yesus tolong memberikan kesembuhan dan kesehatan buat setiap keluarga dari teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan Yesus juga menolong Tuhan buat bangsa dan negara kami yang saat ini sedang berjuang melawan pandemi, agar semua dapat terselesaikan dengan baik. Tuhan Yesus berkati juga untuk gereja kami, berkati buat setiap kebutuhan dan keperluan dari gereja kami, buat setiap dana-dana, buat setiap biaya-biaya yang diperlukan untuk operasional dari gereja kami dapat terpenuhi dan tercukupi. Tuhan Yesus berkati juga sekolah minggu online kami, supaya semua dapat berjalan dengan baik, supaya kami juga tidak menjadi bosan dengan ibadah yang hanya dapat kami lakukan secara online. Tuhan, kami rindu untuk dapat menjalani kehidupan seperti yang dulu Tuhan. Oleh karena itu, tolong kami semua untuk dapat mentaati apa yang menjadi peraturan dari pemerintah, agar kami dapat menjaga kebersihan dan kesehatan buat tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi ya. Bye-bye. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini dari Ayub 5, ayat 8 dan 10. Allah memberi hujan ke atas muka bumi. Sekali lagi ya. Ayub 5 ayat 8 dan 10. Allah memberi hujan ke atas muka bumi. Dihafalkan ya teman-teman. Dadah.
Shalom, saatnya kita mendengarkan pengumuman ya. Yang pertama, kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah setia mengikuti ibadah online pada hari ini. Dan juga kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang baru pertama kali hadir dalam sekolah minggu online pada hari ini. Kakak ucapkan shalom, dan kiranya adik-adik mendapatkan berkat kehidupan dari Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang kedua, kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah melayani dan sudah mengirimkan video kesaksiannya dan pujian ayat emasnya pada minggu lalu ya. Buat adik-adik yang lain, terus setia dalam menghafal ayat emasnya setiap minggunya. Dan jangan lupa untuk kirim ke redaksi sekolah minggu online ya. Yang ketiga, mari kita tetap semangat meskipun kita hanya di rumah saja. Kita harus tetap bersuka cita dan karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita damai sejahtera. Jangan lupa minggu depan masih ada ibadah online ya. Dan juga jangan lupa untuk tetap jaga kebersihan, makan makanan yang bergizi, dan juga selalu menjaga kesehatan adik-adik. Oke, untuk adik-adik juga jangan lupa sehabis ibadah ini untuk share video ini ke teman-teman dan saudara-saudara yang lainnya ya, agar semua bisa mengikuti ibadah online kita pada hari ini. Oke, ibadah online kita hari ini telah selesai. Jangan lupa untuk tetap rajin membaca Alkitab dan juga berdoa setiap hari. Yuk, sebelum kita akhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, mari kita berdoa. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ibadah online pada hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah online ini Tuhan. Berkatilah adik-adik kami Tuhan, berkatilah kedua orang tuanya juga Tuhan. Kiranya kedua orang tua mereka yang apapun yang mereka kerjakan, Engkau yang berhasil Tuhan. Berkatilah adik-adik kami, beri mereka kesehatan Tuhan dalam sepanjang minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan